Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Sungai Citaluktuk di Kabupaten Bandung meluap, ratusan rumah terendam banjir setinggi 2 meter. 2 pohon besar di kota Sukabumi tumbang, lalu lintas lumpuh total. Gara-gara tidak dibelikan motor, seorang anak di Kabupaten Cirebon bakar rumah orang tua. Ratusan rumah warga di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung terendam banjir setinggi 2 meter. Selain hujan deras, banjir disebabkan meluapnya Sungai Citaluktuk. Derasnya air yang meluap dari Sungai Citalungtuk, kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, membuat sebuah roda dagangan milik warga terbawa arus deras. Debit air yang meluap pasca diguyur hujan deras lebih dari 5 jam, membuat aliran sungai meluap masuk ke permukiman warga. Kondisi rumah yang terkepung banjir membuat sebagian warga meninggalkan lokasi. Banjir besar melanda kawasan 2 desa di Banjaran atau sekitar 800 rumah warga terendam banjir hampir setinggi 2 meter. Akibatnya warga tak sempat menyelamatkan perabotan rumah karena banjir datang begitu cepat. Banjir terjadi sejak pukul 17 hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Banjir masih menggenangi rumah warga. Ini kira-kira dari ini, tadi segini ini go. Tadi ini sepusen ini. Ini barang-barang saya udah habis ini. Jadi ada 2 meter tadi Pak ya? Ada. Tapi sempat surut sekarang Pak ya? Iya, surut sekali. Fungsi di sana di Pratama Andi. Saat ini lebih dari 50 kepala keluarga atau lebih 120 jiwa mengungsi ke rumah kerabat atau lokasi aman. Karena memang di lokasi banjir belum ada posko bantuan dari pemerintah daerah. Menurut warga sekitar, banjir kali ini tergolong cukup parah sejak tahun 2015 silam. Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat aliran sungai dan beberapa anak sungai tak bisa menampung debit air yang mengalir di wilayah hulu seperti kawasan Pangalengan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Banjir juga melanda kota Sukabumi. Sejumlah pedagang panik saat banjir merendam trotoar pada Selasa kemarin. Data BPBD mencatat ada 66 titik lokasi bencana. Beberapa motor tampak terbawa arus banjir. Warga tampak kebingungan dengan datangnya aliran banjir yang deras. Sejumlah pedagang di jalan trotoar titik 0 kota Sukabumi Selasa sore berusaha menyelamatkan diri dan barang yang memungkinkan diamankan. Selain di titik 0 kota Sukabumi, banjir juga menerjang Jembatan Merah. Sungai Cisuda meluap sehingga merusak rangka besi jembatan. Berdasarkan data BPBD Kota Sukabumi, kini ada 66 titik bencana. Kebanyakan memang akibat dari banjir. Banjir terjadi di 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Semuanya hampir merata. Banjir tersebut juga akibat masalah tersumbatnya aliran. BPBD menerjunkan 36 personil dibantu Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, PLN, serta relawan dan TNI Polri. Dampak dari bencana banjir yang terjadi di masyarakat sangat beragam, mulai dari terendamnya kendaraan, rumah hunian, hingga pondok pesantren. Kayaknya ada yang kecil-kecil, kalau tadi kan sempat yang itu terbuka. Jadi kan ibu kan disuruh keluar sama bapak-bapak. Ibu udah selamatin aja dulu. Jadi selamat dulu dari barang-barang kecil gitu. Berarti hanya barang-barang aja Bu? Barang-barang terbawa. aja. Tidak ada barang ya? Hari ini Bu, gimana Bu untuk sementara malam ini? Kalau yang itu kan banyak ya di sini warga. Paling saya tidur di pondok pesantren aja. PJ Wali Kota Sukabumi meminta BPBD untuk mendata dampak kerusakan akibat banjir serta jumlah warga yang terdampak. Kan ini disebabkan yang pertama memang debit air cukup tinggi, ya, termasuk juga beberapa aliran sungai terhalangi, ya, mengakibatkan air sungai meluap keluar.
PJ Wali Kota Sukabumi juga menerjunkan dinas sosial untuk menindaklanjuti dampak bencana alam ini. Asep Dini melaporkan dari Kota Sukabumi. Hujan deras menyebabkan 2 pohon besar di Jalan Nasional RA Kosasi, Kota Sukabumi tumbang. Selain menutup badan jalan, batang pohon juga merusak kabel listrik dan jaringan internet. Peristiwa ini menimbulkan kemacetan parah. Jalan Nasional RA Kosasi, Kota Sukabumi tak bisa dilalui kendaraan pada Selasa sore tertutup batang pohon besar. Jalan penghubung dari Sukabumi menuju ke Cianjur maupun sebaliknya sempat lumpuh total yang menimbulkan kemacetan panjang. Tumbangnya 2 pohon besar disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang dalam waktu yang cukup lama, sekitar 7 jam. Selain melumpuhkan jalan nasional, batang pohon juga menimpa kabel listrik dan jaringan internet. Tim gabungan dari BPBD, polisi, dan petugas PLN dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi batang pohon, tiang, serta kabel listrik dan jaringan internet. Proses evakuasi menggunakan alat bantu gergaji mesin agar memudahkan petugas memotong batang pohon. Akibat terjadi pohon tumbang karena hujan deras. Ada berapa pohon yang tumbang dan menutup akses apa ini? Saya lihat itu ada 2 titik, 2 pohon yang tumbang. Dan kita berupaya mengerahkan anggota berikut BPBD dari Satlantas termasuk dari PLN juga untuk berupaya membersihkan pohon yang tumbang. Hujan deras yang melanda wilayah Sukabumi tak hanya menyebabkan pohon tumbang, tetapi juga menimbulkan bencana banjir dan longsor. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Lumpur setebal setengah meter tutup jalan provinsi di Garut. Akibatnya lalu lintas terputus selama 3 jam lebih. Lumpur setinggi setengah meter menutup jalan provinsi di Kawasan Ciharmas, Kecamatan Cisurupan, Garut. Bencana lumpur terjadi usai Garut diguyur hujan deras pada Selasa sore kemarin. Tertutupnya akses ke sejumlah kecamatan di Garut Selatan membuat lalu lintas lumpuh. Pengendara terpaksa putar balik atau menunggu hingga 3 jam lebih. Evakuasi lumpur yang menutup jalan sepanjang 30 meter ini sempat dilakukan secara manual. Namun akhirnya petugas mengerahkan alat berat agar evakuasi lebih cepat. Awalnya kita melakukan pembersihan secara manual, kemudian di dalam dari itu datang 1 unit alat berat yang sudah kita komunikasikan dengan pihak PUPR, dan saat ini sedang dilakukan pembersihan lanjutan sehingga diharapkan tidak lama lagi arus lalin ataupun badan jalan sudah bersih dan bisa dilalui oleh kendaraan dari kedua arah. Banjir yang disertai lumpur terjadi lantaran saluran irigasi yang buruk, sehingga luapan air saat hujan tak tertampung malah meluber ke jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.